Kembali ke Banda Aceh oleh Luqman Arif. 8 tahun yang lalu, saya pindah tugas ke Jakarta setelah hampir 20 tahun bertugas di Banda Aceh. Tepatnya di Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Kroeng Aceh. Saat ini saya bertugas di Pusat Perencanaan Pengembangan SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tanggal 14 November 2023, saya mendapat kesempatan kembali ke Banda Aceh karena ditugaskan untuk melakukan uji kompetensi. Semangat dan rasa penasaran muncul karena akan mengunjungi tempat yang telah cukup lama saya tinggalkan. Seperti apa ya Banda Aceh sekarang? Saya bertanya-tanya sendiri sembari mencoba membayangkan kota itu. Saya berniat setelah melaksanakan tugas akan mengunjungi beberapa tempat yang menyimpan kenangan indah selama saya bertugas di sana. Kami rombongan asesor dan panitia pusat berangkat ke Banda Aceh menggunakan pesawat. Panitia dari BPSDM Provinsi Aceh sudah menunggu kami di bandara. "Woi, kok ikut mobilku aja?" Selengkingan suara yang masih saya kenal tiba-tiba menyeruak di antara riuhnya orang-orang di Bandara Sultan Iskandar Muda. Saya menoleh ke arah sumber suara. Ferry, teman lama yang bertugas di Balai Pengelolaan Hutan Lestari Aceh, terlihat melambai ke arah saya. Saya menghampiri dan berbincang-bincang dengan sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Ternyata dia sedang menunggu tamu dari Jakarta juga yang akan berkunjung ke Banda Aceh. Tentunya saya tidak bisa bergabung di mobilnya, seperti yang tadi diteriakan. Saya tetap bersama rombongan tim asesor. Tapi kami berjanji untuk bertemu lagi selama saya di Banda Aceh. Pemandangan sepanjang perjalanan dari bandara menuju hotel menggugah kembali ingatan saya tentang kota ini. Uji kompetensi. Uji kompetensi dibuka oleh Kepala BPSDM Aceh yang dilanjutkan dengan penjelasan teknis oleh panitia pusat. Para asesor dan asesinya masing-masing dipertemukan dalam satu ruangan untuk briefing, verifikasi portofolio, dan wawancara. Saya bertugas untuk melakukan asesmen kepada 6 orang asesi, terdiri dari 3 orang pengendali ekosistem hutan dan 3 orang polisi kehutanan. Mereka bertugas di Kesatuan Pemangkuan Hutan. Saya berusaha keras menggali ingatan saya. Apakah pernah mengenal semua asesi saya? Karena jika pernah mengenal mereka, saya harus meminta pergantian asesi dengan orang yang tidak saya kenal. Hal ini untuk menjaga objektivitas saya selaku asesor. Untungnya, ke-6 asesi tersebut tidak pernah saya kenal sebelumnya. Proses uji kompetensi diawali dengan verifikasi portofolio. Dari 6 orang, ada 2 asesi yang portofolionya belum lengkap. Saya menanyakan kepada yang bersangkutan kenapa portofolio dari beberapa unit kompetensi itu tidak disampaikan. "Saya tidak tahu, Pak, kalau itu harus disampaikan semua. Portofolionya sebetulnya ada, tapi masih tinggal di rumah." Itu jawaban yang mereka sampaikan. Saya kemudian memberikan kesempatan kepada kedua orang tersebut untuk melengkapi kekurangan dokumen portofolio esok hari. Saya jadwalkan wawancara mereka di sesi terakhir. Hari kedua uji kompetensi, saya mewawancarai 2 orang asesi jenjang terampil. Wawancara berjalan baik dan lancar. Asesi dapat menjelaskan portofolio yang dilampirkan sesuai dengan pengalaman mereka di lapangan. Beruntungnya saya, karena berhadapan dengan asesi yang cerdas dan kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Dalam proses wawancara, saya juga menanyakan program Volunetsing 2030 dengan terlebih dahulu menjelaskan bahwa istilah itu terkait dengan emisi karbon. Saya bersyukur karena asesi saya dapat menjelaskan kaitan pekerjaan mereka dengan penurunan emisi gas rumah kaca. Tugas mereka sehari-hari melaksanakan program rehabilitasi hutan. Mereka menanam pohon di berbagai kawasan hutan yang telah gundul. Tentu saja mereka tidak melakukan sendiri kegiatan itu.
Mereka bersama-sama pelaksana kegiatan lain saling bahu-membahu melaksanakan program rehabilitasi hutan. Lahan hutan gundul yang mereka tanami dalam beberapa tahun ke depan akan kembali menjadi hutan lebat. Selama proses pertumbuhan pohon-pohon itu, akan banyak sekali emisi gas CO2 yang terserap dari udara dan dikonversi menjadi oksigen melalui proses fotosintesis. Uji kompetensi hari kedua selesai. Kami, asesor dan panitia pusat kembali ke hotel untuk beristirahat. Sebelum masuk hotel, saya melihat ada warung mie Aceh di sebelah hotel. Hotel tempat kami menginap memang dekat dengan pusat kuliner dan cenderamata. Saya menyempatkan untuk makan malam mie Aceh. Tak dinyana, ternyata mie Acehnya enak banget. Saya cepat-cepat menghubungi teman-teman asesor dan panitia untuk mencoba mie Aceh samping hotel. Mie Aceh adalah akhir aktivitas hari kedua ini sebelum beranjak ke kamar hotel untuk beristirahat. Uji kompetensi hari ketiga dilanjutkan dengan wawancara untuk 4 orang asesi yang tersisa. Masih ada 1 orang PEH dan 3 orang polhut yang belum diwawancara. Wawancara diawali dengan PEH pertama yang akan naik ke jenjang muda. Jenjang muda adalah jenjang yang levelnya sudah melakukan analisis dan memberikan rekomendasi. Saya berusaha agar asesi dapat menunjukkan kemampuan analisis dan cara membuat rekomendasi. Khusus untuk unit kompetensi identifikasi potensi sumber daya hutan, portofolio yang disampaikan masih kurang dan perlu dilengkapi. Asesi kemudian menyanggupi dan memberikan portofolio lain yang sudah dia siapkan. Wawancara dilanjutkan dengan asesi keempat, seorang polhut jenjang mahir yang akan menuju ke penyelia. Ada 9 unit kompetensi teknis yang diujikan selain manajerial dan sosial kultural. Permasalahan mulai terjadi ketika wawancara dengan asesi kelima dan keenam. Asesi kelima dan keenam ini adalah asesi yang sebelumnya tidak menyampaikan portofolio secara lengkap. Ada 4 unit kompetensi yang belum ada portofolionya. Ketika saya cek ulang portofolio yang baru disampaikan, ternyata mereka masih belum melengkapi portofolio yang saya minta kemarin. Proses wawancara tetap dilanjutkan untuk unit kompetensi yang portofolionya sudah lengkap saja. Asesi masih saya beri kesempatan lagi untuk melengkapi portofolio yang kurang. Wawancara pun akan dilanjutkan esok hari setelah sesi uji kesamaptaan bagi JF Polhut. Di sisa hari ketiga itulah saya memanfaatkan waktu untuk berjalan-jalan mengunjungi beberapa tempat. Kebetulan teman dari panitia uji tidak dapat mengantar kami. Ferry menjadi penyelamat ketika bersedia meminjamkan mobilnya untuk kami pakai berkeliling kota. Saya menjadi sopir sekalian pemandu wisata dadakan untuk rekan-rekan asesor dan panitia pusat. Saya mengajak mereka untuk keliling kota dan mengunjungi ikon Banda Aceh serta bekas-bekas bencana tsunami. Beberapa lokasi yang kami kunjungi adalah kapal PLTD Apung dan pantai Ulele. Pantai yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera ini menyajikan pemandangan yang begitu memanjakan mata. Kapal PLTD Apung yang terdampar jauh ke daratan memberikan gambaran bagaimana dahsyatnya bencana tsunami yang terjadi di Banda Aceh pada waktu itu. Uji kesamaptaan Polhut. Uji kompetensi untuk Polhut mensyaratkan untuk lulus uji kesamaptaan berupa lari jarak jauh selama 12 menit, sprint 100 meter, push up selama 1 menit, sit up selama 1 menit, dan shuttle run. Uji kesamaptaan dimulai sejak pagi hari agar kami tidak terbakar teriknya sinar matahari. Bahkan pagi itu, cuaca mendung dan tak lama turun hujan rintik-rintik. Proses uji kesamaptaan berjalan dengan lancar dan semua asesi bisa mengikuti rangkaian kegiatan. Sesuai kesepakatan kemarin, setelah selesainya uji kesamaptaan dan membersihkan diri, saya bersama 2 asesi melanjutkan proses wawancara. Wawancara diawali dengan meminta asesi untuk menyampaikan portofolio tambahan. Berdasarkan hasil pencermatan portofolio, saya menemukan
bahwa portofolio yang dilampirkan diambil dari portofolio unit kompetensi lain yang sebelumnya sudah disampaikan. Tentu saja, portofolio yang disampaikan tidak sesuai dengan unit kompetensi yang diujikan. Saya tetap melanjutkan wawancara, menggali pengetahuan asesi terkait unit kompetensi dan menanyakan, kenapa portofolionya sama dengan unit kompetensi yang lain. Asesi tidak bisa menjawab. Penjelasannya tidak bisa diterima. Setelah didalami lebih lanjut, kedua asesi ini bekerja di unit kerja yang sama, sehingga portofolio yang dilampirkan mirip. Saya berkesimpulan bahwa dua asesi ini tidak siap untuk mengikuti uji kompetensi. Nilai portofolio, wawancara, dan kesamaptaan tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan kompeten. Tentunya ini keputusan yang akan mengecewakan kedua asesi saya. Tapi inilah sebuah proses ujian. Ketika belum layak, tidak mungkin saya sebagai asesor harus dipaksa menyatakan kompeten. Akhirnya, semua rangkaian uji kompetensi di Banda Aceh selesai. Sebetulnya, masih banyak sekali tempat yang ingin saya kunjungi. Saya pun ingin mengajak rekan-rekan asesor dan panitia pusat untuk mendatangi tempat-tempat indah lainnya di kota Banda Aceh dan sekitarnya. Tetapi waktu sudah tidak memungkinkan. Kami harus segera kembali ke Jakarta. See you next time, Banda Aceh.